Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang program linear. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu tentang program linear. Di sini ada definisi 1. Masalah program linear dua variabel adalah menentukan nilai x1 dan x2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan z x1, x2 sama dengan c1x1 ditambah c2x2 dengan kendala a11x1 tambah a12x2 lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan b1, a21x1 tambah a22x2 lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan B2 sampai AM1X1 ditambah AM2X2 lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan BM. X1-nya lebih besar sama dengan 0, X2-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti X1, X2-nya tidak negatif ya. Lalu di sini ada definisi 2. Daerah layak atau daerah penyelesaian atau daerah optimum adalah daerah penyelesaian masalah program linear himpunan semua titik x, y yang memenuhi kendala suatu masalah program linear. Nah, jadi tujuan mempelajari program linear ini jelas ya, untuk menyelesaikan masalah program linear dalam menentukan daerah layak atau daerah penyelesaian atau daerah optimum. Daerah optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, misalnya seorang petani ingin memanen padi sebanyak-banyaknya, berarti maksimal ya kan? Nah, tetapi ada beberapa kendala. Bisa kendala cuaca, bisa kendala hama. Nah, terus contoh lagi, seorang pedagang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kendalanya apa? Kendalanya bisa biaya produksi, bisa biaya pengangkutan, atau biaya perawatan. Jadi masalah-masalah konseptual tersebut akan menjadi bahan kajian kita selanjutnya. Ini contoh. Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis 1 dijual seharga Rp250.000 per unit dan barang jenis 2 dijual seharga Rp400.000 per unit, maka agar penjualnya mencapai maksimum, berapa banyak masing-masing barang harus dibuat? Nah, di sini pembahasannya, barang 1 akan dibuat sebanyak X unit, barang 2 akan dibuat sebanyak Y unit. Berarti kita misalkan barang 1-nya X, barang 2-nya kita misalkan Y. Nah, di sini ada ilustrasi untuk memudahkan dalam membuat model matematika. Unsur A, X-nya 1 unsur, Y-nya 3 unsur. Bahan tersedia katanya 18 unsur. Berarti X ditambah 3Y, karena kita ingin mendapatkan nilai maksimum, maka kendalanya harus kita minimumkan. Berarti X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 18. Unsur B, 2 unsur X ditambah 2 unsur Y, bahan yang tersedia 24 unsur. Berarti model matematikanya 2X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 24. Dengan fungsi objektifnya itu tadi 250.000 untuk yang satu ya, berarti untuk yang X ditambah 400.000 untuk yang kedua. Berarti fungsi objektifnya
250.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, di sini kita cari titik potongnya dulu. Titik potongnya, persamaan satunya X tambah 3Y sama dengan 18. Persamaan kedua 2X tambah 2Y sama dengan 24. Yang atas kita kali 2, yang bawah tetap kali 1 ya. Jadinya 2X tambah 6Y sama dengan 36. 2X tambah 2Y sama dengan 24. 2X sama 2X dikurang jadi 0. 6Y dikurang 2Y 4Y sama dengan 36 dikurang 24 sama dengan 12. Maka Y nya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sudah dapat Y, kita cari X. 2X ditambah 6Y tambah sama dengan 36. Kita masukkan nilai Y nya tadi. Jadi 2X tambah 6 kali 3 sama dengan 36. 2X 36, 6 kali 3 18, 36 dikurang 18 sama dengan 18, maka X nya 18 dibagi 2 sama dengan 9. Maka titik potong kedua garisnya X, Y, X nya 9, Y nya 3, jadi 9,3. Untuk mencari titik yang lain, untuk X sama dengan 0, dari persamaan X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 18, 0 ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 18, maka Y lebih kecil sama dengan 18 bagi 3, lebih kecil sama dengan 6, maka titiknya 0,6. Untuk Y sama dengan 0, X ditambah 3 kali 0 lebih kecil sama dengan 18, X lebih kecil sama dengan 18, maka titiknya 18,0. Persamaan kedua, 2X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 24. Untuk X sama dengan 0, maka 2 kali 0 tambah 2Y lebih kecil sama dengan 24. Y nya lebih kecil sama dengan 24 dibagi 2. Y lebih kecil sama dengan 12. Titiknya 0,12. Untuk Y sama dengan 0, 2X tambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 24. Maka X lebih kecil sama dengan 24 bagi 2. X lebih kecil sama dengan 12. Titiknya 12,0. Berikut grafiknya. Nah, titiknya tadi 0,6, 12,0, nah ini kita kita tarik garisnya ya. 0,12, 12,0 itu persamaan 2X tambah 2Y lebih besar sama dengan 24 garisnya. Kemudian 0,6 dan 18,0 kita tarik garis, itu untuk persamaan X ditambah 3Y sama dengan 18. Kemudian titik potongnya 9,3, tidak jelas ya. Nah, yang di warnai biru inilah daerah penyelesaiannya. Maka diperolehlah titiknya di sini yang merah nih 0,0, 0,12, 0,6, nah 9,3. Di titik yang merah ini kita akan menguji untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, ini dia. Uji titik ke Fx, Y sama dengan 250.000 X ditambah 400.000 Y. Untuk yang titik 0,0, maka diperoleh 250.000 kali 0 tambah 400.000 kali 0 sama dengan 0. Titik 12,0 diperoleh 250.000 kali 12 ditambah 400.000 kali 0 sama dengan 3 juta. Untuk titik 9,3, maka diperoleh 250.000 dikali 9 ditambah 400.000 dikali 3 sama dengan 3.450.000. Titik 0,6 Fx, Y nya 250.000 dikali 0 ditambah 400.000 dikali 6 sama dengan 2.400.000. Maka dari hasil yang kita uji ini, nilai maksimalnya 3.450.000 yang terletak pada titik 9,3. Nah, ini nilai maksimalnya. Kalau yang ditanya nilai minimalnya, maka
Nilai minimal itu terletak pada titik 0,0. Hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu nilai maksimal dan nilai minimalnya dari permasalahan pada contoh soal. Kalau kalian belum jelas, kalian boleh mendengarkan penjelasan saya nih secara berulang-ulang sambil mencatat materinya, contoh soalnya, agar lebih paham. Selanjutnya untuk tugas akan saya WA ke grup masing-masing. Oke, sekian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.